Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rin Azarti, NIM 2023451, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang laporan wawancara kearifan lokal. Latar belakang dari wawancara. Kegiatan wawancara ini merupakan tugas mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau. Tujuan dari kegiatan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi dengan topik kearifan lokal. Contohnya, kearifan lokal pada pembuatan renda, salendang, koto gadang, dan tradisi baburu babi di Minangkabau. Oleh karena itu, saya melakukan wawancara ini untuk mendapatkan data-data yang diinginkan. Dengan terlaksananya kegiatan wawancara ini, maka saya berharap dapat memenuhi nilai tugas Dokumentasi Informasi Minangkabau dan bermanfaat bagi pembaca dan semua orang. Ruang lingkup observasi. Tujuan dari wawancara yang saya lakukan adalah untuk memenuhi nilai tugas Dokumentasi Informasi Minangkabau, menguasai dan memahami kegiatan wawancara, memperoleh informasi. Topik dari wawancara ini adalah kearifan lokal pembuatan renda, salendang, koto gadang, dan tradisi baburu babi. Tempat dan waktu wawancara. Yang pertama, pembuatan renda, salendang, koto gadang. Wawancara ini dilakukan pada Senin 29 Maret 2021 pada pukul 11 pagi sampai selesai. Tempat lakukan wawancara ini adalah Bukit Apit, Bukit Tinggi. Hasil dari wawancara: jenis kearifan lokal dalam hubungan dengan benda, bentuk kearifan lokal dalam tradisi, dimensi kerajinan tangan. Pembuatan salendang koto gadang memiliki banyak kerajinan tangan, yaitu dengan sulaman dan membuat renda atau marindo. Membuat renda dilakukan oleh satu orang dengan cara saling mengaitkan benang-benang yang sudah dipasang di penggulung mengikuti pola. Pembuatan renda memakan waktu renda untuk satu salendang 1 minggu. Tradisi sulaman dan pembuatan renda sangat dikembangkan di Minangkabau, karena jika tidak, maka akan dialihkan kepada mesin dan nilainya tidak seperti pembuatan menggunakan tangan. Ini adalah contoh pembedangan renda dan hasil dari pembuatan salendang koto gadang. Lampiran dari wawancara ini: identitas narasumber, nama Ibu Oktavianti, pekerjaan membuat renda atau marindo, alamat Bukit Apit, Bukit Tinggi. Di sini juga ada foto pelaksanaan observasi wawancara saya. Transkrip wawancara. Pada wawancara ini, saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Yang pertama, apa saja alat untuk membuat renda? Narasumber menjawab, ada meja renda atau pembedangan, penggulung benang, penggulung renda, pola, jarum, pengait, gunting, dan bahan utamanya adalah benang. Pertanyaan kedua, berapa lama pembuatan renda untuk satu kain salendang? Untuk satu kain salendang bisa memakan waktu kurang lebih 1 minggu. Yang ketiga, bagaimana cara pembuatan renda? Proses pembuatannya dilakukan bertahap, mulai dari pembuatan pola, menggulung benang, memindahkan, dan saling mengaitkan benang yang telah dipasang ke penggulung sehingga membentuk renda. Setelah renda selesai, baru bisa renda dipasangkan kepada salendang koto gadang. Dan ada 2 jenis renda, yaitu renda ujung yang dipasang pada ujung salendang dan renda tepi yang dipasang pada sisi salendang. Yang kedua, kearifan lokal tradisi baburu babi. Wawancara ini dilakukan pada Selasa 30 Maret 2021 pada pukul 14.20 siang sampai selesai. Bertempat di Kabun Pulasan, Bukit Tinggi. Hasil wawancara: jenis kearifan lokal dalam hubungan sesama manusia, hewan, dan alam. Bentuk kearifan lokal dalam tradisi, dimensi solidaritas kelompok masyarakat. Baburu babi adalah tradisi yang sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Pada masa dulu, manfaat baburu babi digunakan untuk membasmi hama babi hutan yang merusak tanaman di kebun petani. Tetapi sekarang juga dilakukan sebagai hobi. Baburu babi dilakukan oleh satu nagari yang menyediakan lokasinya.
Para peserta mengisi setiap sisi lokasi dan para peserta membawa anjing untuk berburu. Dan jika sudah mulai, anjing akan dilepas dari ikatannya untuk mencari keberadaan babi. Ini adalah contoh kegiatan peserta yang mengikuti berburu babi. Lampiran wawancara ini adalah identitas narasumber, nama Bapak Faizar, pekerjaan buruh, alamat Kebun Pulasan, Bukit Tinggi. Di sini juga ada foto pelaksanaan observasi wawancara saya. Transkrip wawancara. Pada wawancara ini saya melakukan pertanyaan kepada narasumber. Yang pertama, bagaimana cara dalam melakukan tradisi berburu babi? Narasumber menjawab, negara yang melaksanakan alik berburu babi akan menyediakan lokasinya tempat perburuan. Peserta berburu babi akan mengisi setiap sisi dari lokasi tempat perburuan di sepanjang jalan, bukit, lurah, dan hutan. Kegiatan dilakukan dari pagi hingga sore hari. Kegiatan dimulai, para peserta akan melepas anjing dari ikatannya untuk mencari keberadaan babi dan akan menunggu anjingnya kembali pada sore hari. Apa manfaat dari tradisi ini? Pada masa dulu, berburu babi dilakukan untuk membasmi hama babi hutan yang berkeliaran dan merusak kebun petani. Tapi pada masa sekarang, berburu babi bukan hanya untuk membasmi hama, juga menjadi hobi masyarakat laki-laki di Minangkabau. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.